belajar atau tidak, itu tergantung dari kita. Mau belajar atau tidak ini? Mau sukses atau tidak? Masih semangat belajar? Baik. Nah, sekarang kita akan belajar hari ini tentang apa ini? Zat aditif pada makanan. Kita akan belajar tentang zat aditif pada makanan. Nah, tujuan pelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama yaitu melalui bahan ajar dan diskusi kelompok. Satu, definisi dan syarat aditif. Yang kedua, tujuan pelajarannya belajar dan diskusi dalam kelompok. Kita mampu menjelaskan jenis-jenis dari zat aditif. Yang ketiga, kita akan belajar jadi melalui diskusi kelompok kita memberikan contoh dari zat aditif yang alami dan zat aditif yang buatan. Yang keempat, kita akan belajar tentang identifikasi bahan makanan, jadi berbagai zat aditif dalam bahan makanan dan minuman. Dan yang kelima yaitu apa? Kita menyelidiki pewarna alami. Jadi makanan-makanan yang kita makan selama ini, ya, kita kan biasa beli di kios makanan-makanan itu. Nah, hari ini kita gambar apa ini? Kunyit, ada kunyit, ada pandan, betul. Ada apa lagi? Es cendol, terus apa lagi? Kue, ada kue-kuean, terus ada apa lagi? Nasi tumpeng ya, nasi tumpeng dengan lauk-lauknya toh. Nah, dari makanan ini kira-kira warna, ya, yang dipikirkan Wiwit ada pewarna. Yang lain apa yang dipikirkan? Pengolahan makanan, ya. Berarti bagaimana? Pengolahan makanan. Oh, bagaimana cara kita mengolah makanan? Yang lain lagi, ayo. Zat tambahan. Zat tambahan, ya. Kasih masuk apa dia? Ada zat tambahan apa yang dimasukkan ke dalam makanan itu? Nah, yang lain lagi apa? Kita lihat sekali lagi. Baik anak-anak, sekarang kita perhatikan video yang akan ditayangkan berikut ini. Kita lihat bersama. Mengamati video yang tadi Ibu tampilkan. Sekarang Ibu minta kamu berikan komentar, pertanyaan yang bisa kamu sampaikan ketika terkait dengan video yang Ibu tampilkan tadi. Ayo, beri komentar. Siapa mau beri komentar? Lihat ini, ketika kamu lihat video tadi, kamu terkejut tidak? Terkejut. Nah, utarakan pendapatnya. Seperti kita lagi ngobrol, ternyata begini, gitu-gitu. Ayo, ngomong. Menurut saya, segala bahan alam, buah-buahan ataupun sayuran itu pada umumnya kita jangan hanya melihat dari sisi keluarnya saja, karena banyak para pengusaha atau para pengrajin itu memakai bahan-bahan buatan yang mengandung banyak zat-zat kimiawi sehingga membuat produk atau bahan
seperti sayuran atau buah-buahan tersebut menjadi bahan yang lebih berkualitas tinggi, seperti warna tingkat kematangan yang sangat tinggi pula. Kalau menurut saya seperti itu saja, Bu. Oh iya, baik. Apakah jenis pewarna yang digunakan pada bahan makanan tersebut baik bagi kesehatan kita? Iya. Apakah bahan makanan yang ditambahkan itu baik tidak untuk kesehatan kita? Oke. Kemudian apa yang terlintas di dalam pikiran ketika video tadi kita lihat? Apa yang terlintas? Wiwin tadi bilang bahwa itu aman tidak ya kalau dibuat seperti itu? Gitu kan, Wiwin? Aman tidak kalau kita konsumsi yang pakai seperti tadi kasih hijau, kasih masuk itu supaya dia jadi apa tadi? Warna hijaunya berkilauan, toh? Hijaunya berkilauan. Yang lain lagi, ayo. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik. Nah, dari yang pertama yang kita lihat ini tentang gambar ini, menarik tidak gambar ini? Menarik. Menarik sekali toh? Kalau kamu melihat gambar nasi kuning dengan dia punya tampilan ayam goreng, lalu ada perkedelnya, ada mie-nya, ada lalapannya di situ dengan tomat yang segar, kemudian pasti tertarik tidak untuk makan itu? Tertarik. Tertarik sekali toh ketika melihat, apalagi posisi kita dalam keadaan lapar. Pasti kita senang toh untuk mengkonsumsinya. Iya tidak? Ya. Kita pasti sedap seperti itu. Tidak hanya sedap di pandang mata, tetapi sedap juga ketika kita makan. Kita makan, kita rasa enak toh? Ya. Iya tidak? Kita rasa enak. Lalu Wiwin tadi bilang bahwa Ibu kalau kita makan lewat video tadi, seperti itu dia punya cara pengolahannya, aman tidak untuk kita? Begitu toh? Tadi kan begitu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, sekarang Ibu akan memberikan gambaran kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi kegiatan ini ada dua aktivitas yang akan kita lakukan. Yang pertama, itu kita akan mengidentifikasi zat-zat yang terkandung di dalam makanan dalam kemasan. Jadi makanan yang selama ini kamu belanja dari kios seperti alias muka,
atau menyimpan makanan. Iya, baik. Terima kasih, Fani. Yang diberikan pada suatu makanan untuk menarik perhatian konsumen. Seperti tadi kita lihat gambar ini. Aduh, ini dibuat rambut jadi lava. Kenapa? Karena warnanya cantik, warnanya segar, kalau dilihat dipandang mata tuh enak. Jadi senang begitu. Jadi menarik perhatian konsumen. Oke, baik. Sekarang kamu kerjakan LKPD. Coba lihat baik-baik. Tulis. Pewarna yang terkandung di dalam minuman ini adalah pewarna kuning, FCF, CF 15985. Pemanis yang terkandung adalah natrium siklamat, aspartam, dan gula. Tidak mengandung pengawet. Penyedap yang dikandung adalah perisa identik alami. Aditif yang lain adalah asam sitrat, kalsium fosfat. Nomor 2, mie instan. Pewarna yang terkandung di dalam mie instan adalah tartrazine karamel kelas 1. Pemanis yang terkandung adalah gula, tidak mengandung pengawet. Penyedap yang terkandung adalah garam MSG. Aditif lain perasa identik alami ayam. Saya kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 3, titik jatuh. Pewarna tartrazine karamel, pewarna kuning FCS CI 15985. Pemanis gula, tak ada pengawet. Penyedap garam MSG, bumbu rasa keju,
Sosisnya berubah, dia kembali ke warna putih. Oh, tetap. Mengalami perubahan. Apa? Hilang di sini, menghilang. Warnanya hilang. Tadi kan warna hijau. Di sini, jengkal. Nah, dapat disimpulkan setelah kita melakukan praktikum tadi, sekarang setiap kelompok ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatan. Produk makanan atau minuman. 1. Saus tomat, warna benang sebelum dicuci, merah darah. Warna benang setelah dicuci, warna hilang kuning dan putih. Warna tidak hilang merah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan dan pengamatan yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa pada bahan percobaan tadi ada berbagai macam bahan zat pewarna makanan seperti saus berwarna merah, sirup berwarna kuning, dan sosis yang berwarna putih. Berdasarkan percobaan tadi, kita dapat menemukan adanya zat-zat yang terkandung dalam bahan-bahan tersebut sehingga kita dapat melihat warna aslinya. Terima kasih. 1. Hasil pengamatan yang kami sajikan dalam bentuk tabel. Nama produk atau makanan yaitu 1. Saus tomat. Warna benang sebelum dicuci yaitu merah jambu. Warna benang setelah dicuci yaitu agak luntur tetapi masih berwarna merah jambu. Kedua, sosis. Warna benang sebelum dicuci yaitu putih, tetap seperti warna asli dari benang tersebut. Warna benang setelah dicuci yaitu tidak hilang, yaitu tetap berwarna putih seperti sebelum dicuci. Yang ketiga, kue basah. Warna benang sebelum dicuci yaitu hijau. Sedangkan warna benang setelah dicuci yaitu warnanya hilang atau kembali kepada warna asal benang yaitu warna putih. Yang kedua, analisis dari hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan kami, bahan makanan atau minuman yang menggunakan pewarna buatan adalah saus tomat. Berdasarkan hasil pengamatan, 1. Bahan makanan yang menggunakan pewarna buatan adalah saus tomat. Sedangkan bahan makanan atau minuman yang aman untuk dikonsumsi adalah kue basah dan sosis. 3. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami menyimpulkan bahwa zat adiktif yang terkandung dalam kue basah dan sosis tidak terlalu banyak, sehingga ketika dicuci, warna pada benang wol dapat hilang. Sedangkan pada saus tomat, zat adiktif yang terkandung terlalu banyak, hingga ketika dicuci warnanya masih ada. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan yang pertama. Iya, baik. Jadi tentang mengidentifikasi apa? Jenis-jenis zat adiktif pada makanan. Kemudian yang kedua, aktivitas yang kedua kita belajar lakukan penguji cobaan terhadap zat makanan yang yang terkandung di dalam
si warnanya masih seperti semula, itu kira-kira artinya apa? Itu ya warna tekstil. Berarti dia menggunakan warna tekstil, gitu, warna buatan. Oke? Jadi itu berarti tidak aman atau tidak? Tidak. Tidak aman. Oke? Jadi materi tentang zat aditif pada makanan itu adalah materi yang sangat berhubungan erat, sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari begitu. Jadi dalam dosis tertentu kalau kita gunakan apa yang terjadi, misalnya kita gunakan yang pewarna
yang jawab itu benar atau tidak? Gitu. Nanti kita cek bersama dulu. Siap? Ya. Baik. 1, 2, 3, start. Dapat menimbulkan penyakit. Dapat menimbulkan penyakit. Betul? Betul. Kunyit, daun suci, dan wortel adalah contoh Pewarna alamiah. Ya, pewarna alamiah. Untuk mencegah bau kening pada mentega digunakan Pengawet. Jadi, Ibu berharap lewat kegiatan yang kita lakukan ini kamu mulai paham tentang konteks matematik ini secara lebih baik. Oke? Oke, baik. Kita refleksikan sedikit kegiatan yang kita lakukan tadi. Saya sangat senang mengikuti pembelajaran ini karena dari sini saya bisa tahu apa yang saya pelajari itu dapat berguna untuk saya. Karena dalam pembelajaran ini saya bisa melakukan diskusi dan percobaan untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu saja dari saya. Permainan tadi yang dibutuhkan dari setiap kelompok yaitu kekompakan. Tanpa kekompakan kita tidak bisa memulai sebuah permainan dengan baik dan benar. Dan itu kekompakan dan juga penguasaan materi. Silakan klik link yang sudah Ibu bagikan. Lalu kerjakan soal online berikut ini dengan kode tokennya 321. Ibu sampaikan kepada kita semua terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Senang tidak dengan pembelajaran kita hari ini? Senang. Oke? Ya. Kira-kira kamu bisa memahami tidak pelajaran hari ini? Bisa. Oke, baik. Jadi Ibu harapkan yang sudah kita pelajari ini kamu bisa belajar lagi di rumah, banyak berlatih soal, banyak mencari tahu, banyak sumber yang bisa kamu pelajari dari buku, dari internet, dari berbagai sumber-sumber yang ada, dari majalah, koran dan sebagainya kamu bisa pelajari itu untuk menambah pengetahuan kamu. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang nanti kita akan lihat masih tetap tentang